Oke, nama saya Raymond Harrison, saya AI Engineer di Singapura. Saya dari SMP ya, udah hidup di Singapura. Jadi nama aku William, aku sebagai perantau nomor 2. Aku sudah di Melbourne di Australia selama 10 tahun dan aku di sini sebagai project manager. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, kita ngomongin transportasi. Jadi kalau ke transportasi di sini, kita bahas ada 3 jenis transportasi lah ya. Pertama, transportasi umum, public transport. Ini kita pakai public bus atau public MRT. Kalau kamu pelajar, punya kartu pelajar ya, murah banget ini. Bener-bener murah banget, kayak naik angkot rasanya dari ujung ke ujung Singapura ya, 60 sen. Jadi bener-bener waktu aku pelajar tuh, waktu aku punya kartu pelajar ya, mau sejauh apapun kita jalan itu di cut di 60 sen, nggak bisa lebih dari 60 sen gitu. Tapi kalau adult, beda cerita. Adult, sekali jalannya bisa perjalanan pakai MRT, pakai bus bisa 2-3 dolar kayaknya sekali pakai. Ya masih murah. Masih murah. Dibanding Australia masih murah. Tahu, nggak dari ujung kota ke ujung kota aja di Koko. Itu bisa sampai 4 dolar ya. Sekali masuk tram, kalau keluar di Melbourne ada free tram zone dah. Kalau di Sydney nggak ada. Kalau misal di Melbourne begitu keluar tuh free tram zone tuh kecil, cuma di city doang. Begitu keluar city dikit ya. Di apalagi Melbourne tuh nyebelinnya, free tram zone itu satu stop pas sebelum university. Contoh RMIT itu bukan free tram zone. Melbourne Uni, satu suburb di luar city, deket, cuman berapa, nggak sampai sekilo kali ya. Melbourne Uni jalan juga kayaknya 10 menit nyampe dari CBD. Itu begitu ngetap tuh 4 dolar. Itu kalau kita naik transportasi umum ya. Sekarang kalau kita nggak mau naik transportasi umum, kita bisa naik Grab atau Gojek. Sama di Singapura juga pakai Grab, Gojek ya. Nah, tapi Grab, Gojek ini mahal banget. Jadi waktu itu aku baru pulang ke Bandung ya. Dari rumah kita dari selatan, dari daerah Festival Citylink kalau orang Bandung tahu. Aku jalan ke daerah Pasir Kaliki ya. Itu kira-kira makan waktu 20-30 menit. Aku bayar tukang Grab berapa? 10.000 aku. Hah? Gak tau ya, kayak Grab atau Gojek di Bandung tuh kayak murah banget. Saking murahnya aku kadang ngerasa bersalah tau nggak pakai Grab. Jadi aku biasa suka ngetip ya. Tapi kalau di Singapura ya, Dari Taman Lingkar sampai PVJ, Paris Java, berapa? 50.000. 50.000, 5 dolar ya. nggak, sekarang Bandung lagi murah banget, nggak tahu kenapa. Nah, jadi di Singapura kalau perjalanan 20-30 menit kayak gitu, pasti setidaknya 15 dolar. 15-20 dolar. Nah, bandingin bedanya. 15-20 dolar, 15 dolar. Masih murah, setengah jam 15 dolar. Tahu di Australia berapa? Ntar lah di video berikutnya. Enggak sih, sebenarnya nggak 15 dolar, kayaknya 20 dolar. Kayak 17-20-an plus ya sekitar segitu. Tapi itu masih lebih murah dibanding memiliki mobil pribadi. Jadi transportasi ketiga optionnya adalah mobil pribadi, di mana harga mobil Toyota Corolla gitu ya di Singapura ya, itu bisa sampai 200.000 dolar termasuk COE. COE itu kertas. Hah? Corolla 2M? 2M lebih. Nah, ini yang bikin Singapura. Wah. Betul sekali. Bisa beli rumah di Indo. Ini yang bikin Singapura bisa menjadi salah satu negara yang paling mahal di dunia, walaupun sebenarnya nggak semahal itu ya. Soalnya mungkin standar untuk mereka menghitung kemahalan dari negara Singapura itu atau dari negara-negara lain dari harga makanan, dari harga mobil kali. Nah, harga mobilnya ini yang gila. Sekarang kita ngomongin biaya pendidikan, setidaknya biaya kuliah ya. Aku kuliah di sekolah publik namanya SUTD, Singapore University of Technology and Design. 1 tahun kuliah di SUTD harganya untuk foreigner, untuk orang luar, harganya di 60.000 dolar. Sama dengan 773 juta per tahun. Kali 4 tahun karena sekolahnya 4 tahun. Ini harga sekolah yang tidak disubsidikan pemerintah. Kalau disubsidikan pemerintah, harganya dipotong setengah jadi 30.000 per tahun. Di Australia aja harganya nggak segitu, nggak sampai 600 jutaan lebih. Kalau kita pakai subsidi pemerintah, jadi sekitar 386 juta per tahun. Tapi karena disubsidiin pemerintah, kita harus kerja di Singapura selama 3 tahun. Nah, kalau bisa dapat beasiswa ini bakal motong 30.000 ini jadi 0. Jadi aku sangat diberkati ya bisa dapat beasiswa ya buat kuliah ya. Jadi aku bayar sekolah 0. Kalau aku nggak ambil subsidi dan aku orang asing, orang Indonesia, aku harus bayar setiap tahun 60.000 SGD.
dan itu gila banget ya. Jadi kalau kalian mau bahas di podcast selanjutnya tips and tricks buat dapat beasiswa di Singapura ya, aku bisa bahas juga. Aku udah sekolah di Singapura sejak SMP, SMA, dan kuliah ya. Next, setelah biaya pendidikan adalah hiburan dan gaya hidup. Oke, kita lihat nonton di bioskop. Di Indonesia 40.000, 50.000 dapat satu tiket ya. Di Singapura satu tiket itu sekitar $15 kalau weekend. $15 lebih, 15 atau 17 kayaknya. Jadi hampir 200 Masih murah. buat nonton. Masih murah. Buat nonton sekali ya. Iya, buat nonton sekali. Dibandingin Australia, masih murah $15. Yep. Beneran. Jadi sekali nonton itu kira-kira bisa 200.000. Tapi kalau kita mau murah, ada caranya juga, pakai student pass. Jadi kalau kita nonton weekday pakai student pass itu harganya di cuman $7. Walaupun aku udah lulus ya, aku masih punya student card, aku bawa-bawa tiap kali ada mau nonton apa, aku student nggak, aku student. Koko juga kadang-kadang kalau misalnya mau nonton tuh ya, Koko keluarin student ID Koko yang udah expire, terus Koko berdirinya agak jauhan. Nih, student ID, terus Koko langsung masukin ke kantong. Terus Koko langsung dapat student discount. Dan dapat student discount juga masih lebih mahal dari kamu. Masih lebih mahal dari 15 nih Koko. Student masih lebih mahal dari Masih 15? lipat ke 11. Lebih. Gila. Lebih. Nonton di City, di Hoyts tuh, walah, lebih. Kalau kita misalnya mau nongkrong di cafe gitu, di Starbucks, kira-kira harga satu minum sekitar $6-7. Mungkin itu standar kali ya, di Indonesia juga mungkin segitu ya. Yang mahal juga subscription gym. Aku mau ikut kelas Muay Thai waktu itu ya. Berapa? Oh, pasti lebih mahal aku ini. Silakan. Waktu itu aku mau ikut subscription gym di sini ya. Ini student price, student promotion per tahun. Subscription gym Muay Thai namanya Evolve MMA. Dia dihargain di $4.000. Evolve namanya besar. $4.000. Evolve namanya besar, Koko mana dulu? $4.000. $4.000. Berarti per bulan berapa? Coba ya, Bagi 4.000 bagi 12 sama dengan 333. Jadi itu aja. Oke. Sama dengan Oke. 4 jutaan lebih. Gila, itu bisa. Ya aku denger itu aku, nope, never mind. Nggak jadi subscribe. Itu lebih mahal dari Koko sih, lebih mahal dari Koko. Aha. Tapi kalau mau ke gym yang neighborhood yang murah-murah juga ada ya. Jadi kalau kalian mau olahraga, kita bisa ke gym neighborhood yang apa ya? Gym pemerintah itu sekali masuk $2-3 juga bisa gitu. Tapi walaupun hiburan-hiburan kayak gini mungkin bisa dibilang jatuh lebih mahal, kita juga memang banyak hiburan yang lumayan gratis. Yang gratis kita bisa ke taman, museum, National Museum of Singapore kalau mau masuk juga itu gratis, bisa foto-foto, banyak turis di sana. Pantai Singapura juga gratis. Library kalau mau belajar gratis, library-nya adem ya, itu AC gratis, lumayan. Sekarang aku mau kasih tips-tips hemat ala anak-anak perantau ke Singapura. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.